Baik, salam. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tung, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang paling menarik. Dan materi ini berkaitan dengan layanan bimbingan konseling pada pendidikan anak usia dini. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, perlu kita ketahui, apa itu layanan pengumpulan data? Layanan pengumpulan data adalah proses yang dilakukan oleh seorang guru maupun konselor untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan kebutuhan anak usia dini, yang berkaitan dengan potensi, yang berkaitan dengan jati diri mereka, kebutuhan yang ada dalam diri mereka. Ini kaitan eratnya juga dengan aspek sosial emosional mereka. Tersebut merupakan landasan bagi seorang konselor untuk memahami masalah sebuah problem yang ada, sehingga konselor itu mampu memberikan layanan yang efektif, efisien, yang bisa mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan anak secara baik. Jadi dari dampak layanan yang efektif yang sudah diberikan oleh konselor itu memberikan dampak yang signifikan, yang membantu mereka untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga perkembangan mereka, baik itu tentang potensi, tentang body image, tentang bagaimana mereka bisa mengontrol emosi dengan baik dan juga benar. Nah, caranya apa? Jadi ada beberapa jenis cara dari pengumpulan data. Jadi caranya itu yang pertama adalah pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan. Jadi guru itu mampu mengamati secara langsung bagaimana anak itu berinteraksi, bagaimana anak itu bermain, bahkan juga belajar. Nah, menurut pendapat DRB, beliau merupakan seorang ahli psikologi perkembangan anak. Beliau menekankan bahwa pentingnya observasi terstruktur dengan menggunakan checklist untuk mencatat perilaku spesifik anak. Observasi membantu guru melihat kemampuan sosial, emosional, dan fisik anak dalam situasi nyata. Dari yang sudah dia sampaikan, bahwa observasi itu penting dilakukan oleh seorang guru untuk melihat, menilai, mencatat tentang kebutuhan-kebutuhan, tentang kebutuhan potensi apapun yang berkaitan dengan kebutuhan anak, apapun yang berkaitan dengan jati diri mereka, baik itu perkembangan sosial mereka, emosional mereka, dan juga fisik mereka. Jadi observasi atau pengamatan secara langsung itu membantu seorang konselor, seorang guru untuk mengumpulkan data-data, mencari tahu masalah, sehingga layanan yang diberikan pun mampu secara baik, mampu memberikan dampak secara baik, dan efeknya itu pun baik untuk perkembangan anak usia dini. Nah, hal yang berikut adalah catatan anekdot. Jadi, ini juga merupakan alat yang berharga. Catatan ini berisi deskripsi singkat tentang kejadian penting yang dilakukan anak, seperti saat mereka menunjukkan kreativitas atau memecahkan masalah. Jadi, menurut Ibu CMPD, beliau merupakan seorang praktisi PAUD. Beliau mengatakan bahwa catatan anekdot ini memberikan wawasan yang mendalam tentang perkembangan anak dan membantu guru merespon kebutuhan individu mereka. Cara yang berikut adalah portofolio. Nah, dalam hal portofolio adalah bagaimana seorang guru mengumpulkan hasil karya anak dari waktu ke waktu. Nah, seperti gambar, tulisan, dan juga proyek yang sudah dilakukan oleh anak-anak di sekolah. Nah, menurut Prof. DRA, seorang ahli kurikulum pendidikan anak usia dini, beliau menyatakan bahwa portofolio itu memberikan gambaran holistik tentang perkembangan anak dan menunjukkan kemajuan mereka, juga melibatkan anak dalam proses penilaian diri yang penting untuk membangun kepercayaan diri mereka. Itu adalah wawancara. Nah, ini juga merupakan hal penting dalam pengumpulan data. Nah, wawancara ini merupakan bagian penting juga yang sudah saya sampaikan tadi dari pengumpulan data. Jadi guru dapat berbicara langsung. Dari wawancara ini, guru dapat berbicara langsung dengan orang tua dari anak tersebut. Orang tua dari anak tersebut untuk mendapatkan informasi. Jadi menurut pendapat Ibu CMPD, beliau mengatakan bahwa pentingnya melibatkan orang tua dalam proses pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang perkembangan anak di rumah dan di sekolah. Jadi yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan pertama itu ada di orang tua, dan orang tua lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi potensi, lebih mengetahui tentang perkembangan sosial maupun emosional anak. Menjadi pentingnya bagi seorang konselor, guru untuk mengumpulkan data, lebih baik melakukan wawancara secara langsung di keluarga
orang tua dari anak tersebut, sehingga informasi-informasi itu bisa didapatkan dengan lebih banyak, karena pengalaman pertama adalah untuk anak usia dini yang paling utama adalah di lingkungan keluarga. Dan untuk wawancara merupakan cara yang paling efektif bagi seorang konselor dalam mengumpulkan data-data mengenai perkembangan anak, mengenai kebutuhan anak, potensi anak, bakat anak, minat, dan juga sosial emosional anak bisa didapatkan dari hasil wawancara. Nah, hal-hal tersebut dari cara-cara tersebut yang sudah dipaparkan oleh beberapa para ahli, jadi kita bisa menggabungkan semua metode pengumpulan data ini. Guru PAUD atau kita sebagai calon guru PAUD ataupun guru PAUD yang nantinya itu mampu memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perkembangan setiap anak. Para ahli sepakat bahwa pengumpulan data yang komprehensif dan berbasis bukti adalah fondasi untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan unik setiap anak di PAUD. Jadi dari metode-metode atau cara yang sudah dilakukan dalam hal pengumpulan data ini tersebut membantu atau membantu dan menjadi landasan menjadi fondasi utama bagi seorang peneliti, bagi seorang guru maupun peneliti, konselor dan lain sebagainya untuk mencari tahu, memahami, mengetahui tentang potensi, tentang kebutuhan yang ada dalam diri anak, sehingga dari layanan-layanan yang akan diberikan dari setiap data-data yang dikumpulkan dari metode-metode tersebut memberikan dampak yang baik bagi perkembangan anak, yang nantinya anak bisa belajar untuk menerima diri mereka, belajar untuk percaya diri, belajar untuk mengontrol emosi mereka, bagaimana mereka bisa berinteraksi, berbaur, bergaul dengan teman sebaya, dengan orang-orang di lingkungan sekitar dengan baik. Dan yang terpenting adalah potensi mereka. Nah, potensi mereka, bagaimana mereka bisa percaya bahwa apa yang mereka kerjakan itu baik adanya. Dan tentunya sebagai seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam hal perkembangan anak usia dini, karena itu menjadi fondasi bagi mereka untuk bertumbuh, berkembang, sehingga menghasilkan generasi-generasi yang nantinya akan menghasilkan buah, dan tentunya buah itu menjadi berkat bagi sesama mereka. Saya Cynthia Tung, kurang dan lebih ini materi yang sudah saya paparkan. Tuhan Yesus kiranya memberkati, dan bagi calon guru PAUD tetap semangat, konsisten, tetap kuat, tetap sabar dalam menjalani kehidupan sebagai seorang guru PAUD. Belajar, and belajar. God bless you always. Terima kasih.